Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Iftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man tabi'a sunnatahu wa qa'tada bihudah ila yaumi liqa'illah. Amma ba'du. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, yang saya muliakan segenap para habaib, anak cucu baginda Nabi besar Muhammad SAW, semuanya yang hadir, banyak sekali para habaib di sini yang nggak bisa saya sebutkan namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kami. Semoga segenap para habaib kita doakan Allah panjangkan usia mereka dalam kesehatan, ketaatan, kelancaran. Allah berikan kepada kita semuanya keberkahan daripada anak cucu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya hormati, yang saya muliakan segenap para kiai, para asatid, khususnya keluarga besar dari keluarga almarhum ila rahmatillahil hayyul qayyum Al-Hajj Abdul Ghafur. Semua putra beliau, keluarga beliau semuanya kita doakan pula semoga almarhum Allah jadikan kuburnya taman daripada taman surga, dan Allah jadikan kita semuanya insyaallah bisa mengakhiri kehidupan seperti beliau, yaitu dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Saya hormati pula keluarga besar Majelis Khairul Wasilah. Saya lihat Khairul Wasilah selama ini dari Facebook. Alhamdulillah sekarang bisa hadir langsung. Ini sebuah kehormatan bagi kami bisa hadir di sini, dan insya Allah kita semuanya bisa berkumpul bersolawat kepada Nabi Muhammad sampai nanti masuk surga bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau ditanya pengen masuk surga apa masuk neraka, jawabannya kok nggak yakin. Yang jawabnya yakin saya doain utangnya lunas. Utang lunas lebih keras aminnya daripada masuk surga. Masuk surga apa neraka? Pengen masuk surga? Pengen? Sama utang lunas pengen mana? Dua-duanya. Dua-duanya? Saya di sampingnya banyak habaib grogi saya. Jadi saya agak maju dikit. Jadi kita kalau ditanya semuanya pengen masuk surga. Tadi saya dipesenin ini, Beb, kalau di Gendang itu ceramahnya pakai bahasa Jawa enggak apa-apa. Karena bahasa Jawanya itu sama kayak Solo. Cuma saya itu kalau ceramah itu enggak pernah mau mikir. Jadi pengennya ngomong bahasa Indonesia ya bahasa Indonesia, pengen ngomong bahasa Jawa ya bahasa Jawa, sekali-sekali bahasa Madura. Bahasa Madura saya juga bisa. Bisa duduk toju, tidur tedung. Saya yang tidak bisa cuma satu, bahasa Maduranya I love you, tidak tahu saya. Cuma itu, tidak tahu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi kita semua yang hadir di sini semuanya pengen masuk surga. Kira-kira masuk surga bayar apa gratis? Bayar apa gratis? Ya dengan masuk bandara kalau nggak punya tiket boleh enggak? Enggak. Masuk bioskop nggak bayar karcis boleh enggak? Mau masuk kebun binatang nggak bayar karcis boleh apa enggak? Bayangkan lihat monyet itu bayar. Apalagi lihat bidadari. Bidadarinya bidadari surga. Itu bidadari surga itu kalau sisirnya jatuh ke bumi, itu yang terjadi nanti biar dijelaskan sama para asatid Banyuwangi lebih paham daripada saya itu Pak Binti. Itu masya Allah itu baru sisirnya. Nah kalau bidadarinya kira-kira gimana? Jadi masuk surga bayar apa gratis?
Bayar, yakin? Yakin. Kira-kira kalau kita mau bayar surga, membayar pakai sholat kita bisa apa enggak? Bayar pakai sholat kita bisa enggak? Oh, kita tes dulu. Jenengan subuh, maghrib, zuhur, isya tadi semua sholat kan? Sholat. Itu waktu sholat khusyuk apa enggak? Kita kalau lagi main HP, kadang-kadang dipanggil sama orang enggak denger ya. Subhanallah, lagi sholat cicak lewat tahu. Kalau lagi sholat cicak lewat kita tahu. Tapi kalau lagi pegang HP, orang manggil kadang kita enggak kedengar. Berarti main HP sama sholat khusyuk mana? Khusyuk main HP. Berarti rata-rata khusyuk main HP ya? Ya persis kayak yang lagi ngomong ini berarti. Berarti kita sholat, kita pengen beli surga. Kita kan sebenarnya kan pengen beli surga. Kita mau beli surga pakai sholat kita. Ternyata sholat kita kalau kita ukur susah. Dan sholat itu baca fatihahnya aja tuh harus benar. Perantu kalau mau belajar baca fatihah itu kita pernah ketemu sama guru-guru ahli qiraah. Itu kalau bismillahnya itu katanya lahnya 4 jari bisa masuk itu, saking harus besarnya bukanya mulut. Itu sampai benerin bacaan al-fatihah dan lain sebagainya. Itu syarat masuk surga, sholat bener. Nah sekarang sholat kita sudah bener atau belum? Belum. Itu wajibnya. Sunnahnya sehari berapa rakaat? Terawih 20 rakaat. Untung terawih itu 20. Coba 8 tambah pas-pasan nasib kita ini. Untung terawihnya ini 20. Selamat loh kita ini. Jadi mesti punya cadangan-cadangan banyak. Jadi kita mau beli surga pakai sholat, bisa apa nggak bisa? Nggak bisa, ya nggak bisa. Kemudian kalau ya nggak tahu ya, cuma secara zahir kayaknya susah, sulit. Kemudian kalau kita mau beli surga pakai bacaan Quran kita, baca, lihat HP sama lihat Quran sering mana? HP. Ini kalau HP kita buka, kemudian kita buka Quran, jumlah waktunya sama, mungkin 1 minggu sekali hatam Quran kita insya Allah. Betul apa enggak? Betul. Makanya mulai dari sini HP-nya dibuang. Kecuali kalau bagus kasihkan saya. Nanti saya kasihkan yang lainnya lagi gitu. Jadi kita mau masuk surga pakai bacaan Quran, ya nggak bisa, susah. Mau masuk surga pakai puasa kita. Kita kalau Ramadan yang ditunggu kapan sih? Adzan subuh apa adzan maghrib? Maghrib. Nanti baru hari pertama lewat sudah buat status Lebaran 29 hari lagi. Padahal itu baru puasa hari pertama. Baru puasa hari pertama. Jadi puasa sunnahnya lagi, tambah kocar kacir. Jadi kita nih tahu diri amal kita dikit. Mau masuk surga pakai sholat susah. Mau masuk surga pakai bacaan Quran susah. Mau masuk surga pakai puasa susah. Ada pintu lagi, ada sedekah nih. Oh, sedekah itu luar biasa. Orang itu nggak bisa sedekah kecuali dia harus bisa mengalahkan 70 setan. Loh, jenengan tuh sampai bisa sedekah, berarti jenengan sudah bisa mengalahkan 70 setan. Lalu di zamannya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, Habib Ali ceramah, ngajak orang untuk sedekah. Orang yang sedekah mengalahkan 70 setan. Yang hadir di majelis itu bangun berdiri semangat, saya harus bisa mengalahkan setan. Dia pulang ke rumah, masuk kamar, dia ambil duit, pulang keluar kamar ketemu istrinya. Bawa duit mau kemana? Arep neng ndi? Bawa duit akeh. Manu, badhe sedekah niki. Sedekah. Anak istrimu besok makan apa kalau semua kamu sedekahkan? Ini loh, ini belum bayar, punya utang sih belum bayar. Kamu gak usah sedekah. Akhirnya diomelin, Pak. Takut. Dikembalikan lagi duitnya. Datang balik sama Habib Ali. Bib, alhamdulillah Bib, 70 setan sudah berhasil saya kalahkan. Sama mboknya setan aja saya belum bisa menang. Sama mboknya setan. Kenapa? Karena menghalangi untuk
Oh, tapi saya yakin istri-istri jenengan kalau mau sedekah tidak ada yang dihalangi ya. Cuma ditambahin. Mau sedekah berapa? 1 juta kurang 2 juta. Gitu istrinya ya. Wallahu. Nah, kita ini mau masuk surga pakai pintu sedekah susah. Kemudian pakai pintu sholat. Kira-kira yang masih terbuka untuk kita pintu apa? Pintu rahmat. Lah apa sudah pantas dapat rahmat? Yang paling terbuka untuk kita dan sudah dijanjikan untuk kita semuanya, pintu syafaat. Pintu syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Dan kalau pengen jadi orang yang layak dapat syafaat, gampang. Jenengan kalau niati, kalau sampai jenengan berangkat umrah, niat ziarah kanjeng Nabi Muhammad, pantas dapat syafaat. Jenengan berangkat haji, niatkan ziarah Nabi Muhammad, pantas dapat syafaat. Mohon maaf, sekarang ini sudah ada pemikiran yang model aneh-aneh, model macam-macam. Pemikiran yang model rut yang mengatakan ada orang berangkat haji, pulang dari haji dia bangga bilang saya haji tapi saya nggak ziarah kepada Nabi Muhammad. Tuh, kalau ada orang yang ngomong begitu, kita jawab, bukan kamu yang nggak mau ziarah kepada Nabi Muhammad yang nggak mau kamu ziarahin. Pada hakikatnya orang tuh nggak bisa deket sama orang soleh itu karena kotornya dia. Kalau ada orang udah sampai Madinah nggak bisa ziarah kepada Nabi Muhammad SAW, itu karena busuknya hatinya dia. Sampai dia tidak diizinkan untuk ziarah ke makam Nabi Muhammad SAW. Bayangkan nih, kadang-kadang kita ini yang mungkin tidak punya duit mau berangkat umroh, nggak ada duit. Tapi kalau sudah cinta sama kanjeng Nabi, ada aja jalannya bisa ziarah kepada Nabi Muhammad. Sallallahu Nabi Muhammad. Mudah-mudahan semuanya bisa umrah, bisa ziarah makam Nabi Muhammad. Amin. Allahumma amin. Yang aminnya keras, utangnya lunas. Amin. Oh, ternyata amin ziarah sama amin utang lebih keras amin utang. Berarti memang masyarakat ini wajahnya penuh hutang semuanya berarti. Sallallahu Nabi Muhammad. Jadi kalau kita miskin, ya insya Allah kita bisa ziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pintu syafaat ini masih terbuka untuk kita. Ya pintu rahmat sebenarnya terbuka, pintu sholat terbuka. Cuma kan kita yang ngukur diri kita sendiri. Tadi ngukur awak dewe iki nggih rada angel. Salatnya tuh bukan kayak orang seneng. Dengarkan azan tuh kadang-kadang masih, jam segini kok sudah azan? Penasaran. Orang tuh kalau sudah cinta sama sholat itu sama yang azan aja hormat. Bener apa enggak? Nah, kita ini tahunya waktu sholat dari siapa sih? Muadzinnya. Saya nanya, jenengan pernah enggak datang ke muadzin masjid terdekat terus ngucap terima kasih gara-gara kamu azan saya jadi tahu waktunya sholat? Pernah? Belum. Bilang terima kasih sama muadzin, pernah enggak? Belum pernah. Itu kalau seandainya ada undian hadiahnya umroh, kemudian undiannya nggak ada yang ngerti, terus ada orang ngasih tahu kita, itu ada undian hadiahnya umroh, ternyata kita ikut, ternyata menang dapat undian hadiahnya umroh, kita terima kasih nggak sama yang ngabarin? Lah ini jenengan buat umroh lagi, sholat dibilangi, diingatkan dengan azan, pernah ngucap terima kasih? Belum pernah? Nanya, kepikiran pernah? Belum, baru ini? Kira-kira besok mau terima kasih? Jangan cuma terima kasih. Terima kasih, kemudian kasih sesuatu gitu. Kalau muadzinnya suka merokok, kasih rokok 5 slop. Bawakan uang gak usah banyak-banyak, 5 juta cukup. Muadzin itu Muadzin itu harusnya dapat pangkat yang tinggi. Saya nanti kalau jadi presiden tahun 5000 Masehi, 5000 Masehi sekarang enggak mau, ruwet sekarang. Ada corona, ada macam-macam. 5000 Masehi saya mau buat perpres peraturan presiden, guru TPA, muadzin gajinya harus setara dengan anggota DPR. Setuju? Setuju. Kablas ya? Siap. 5000 Masehi. Tahun 5000 Masehi. Ya, muadzin sama guru ngaji itu punya peran yang penting luar biasa. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya.
membangun jiwa itu dengan sholat, dengan baca Siapa yang punya peranan penting pembangunan jiwa di negara kita ini? Ya muadzin, imam masjid, dan guru-guru ngaji. Makanya kadang-kadang kita nih hormat sama banyak orang, tapi kita lupa hormat sama guru ngaji kita sendiri. Kadang-kadang kita hormat sama banyak orang, tapi kita lupa menghormati muadzin yang mengingatkan kita kepada azan. Siapa tahu berkatnya kita sekedar terima kasih, sekedar mungkin ngasih hadiah ringan sama muadzin. Siapa tahu barokahnya kita syukur terhadap panggilan azan, tadi jadikan sama Allah sholat kita adalah kenikmatan hidup kita, insyaallah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pintu yang bisa kita raih saat ini adalah pintu syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bisa ziarah Nabi. Habib, kalau belum bisa ziarah Nabi, apa nggak ada solusi? Ada. Pengen dapat syafaat? Tiap pagi sama sore sholawat sama kanjeng Nabi 10 kali. Gampang kan? Pagi, sore sholawat sama kanjeng Nabi berapa kali? 10 kali. Sholawat sama kanjeng Nabi itu 10 kali. Enteng. Semuanya kita bisa. Tapi permasalahannya, ini saya udah ceramah begitu sering saya. Nanti orang sekarang ingat, besok lupa. Tapi orang yang bisa ingat sholawat pagi dan sholawat sore itu cuma orang yang cinta sama kanjeng Nabi. Makanya kelihatannya kan enteng ya. Kita sekarang baca sholawat 10 kali, insya Allah gak sampai 1 menit. Gini apa gitu? Tapi ingat sama kanjeng Nabi setiap pagi dan setiap sore dalam kehidupan kita. Sholawat kita niatnya biar dapat syafaat, itu yang mahal. Kenapa? Karena hatinya pecinta yang akan ingat. Nah, kalau nggak cinta sama kanjeng Nabi ya susah untuk ingat. Dan kita semua pecinta kanjeng Nabi, pecinta kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kelihatan walaupun utangnya banyak, tapi kelihatan wajah-wajah pecinta. Tapi utang tetap banyak ya, utang tetap banyak. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baca sholawat sama kanjeng Nabi pagi 10, kemudian sore baca 10 kali, maka itu wajib mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Simpel apa enggak? Gampang? Siap mengamalkan? Siap mengamalkan? Insya Allah. Diamalkan. Terus yang bisa ngasih syafaat apa cuma kanjeng Nabi? Enggak, para ulama bisa ngasih syafaat. Ulama itu bisa ngasih syafaat. Dalilnya ada, Nabi mengatakan yang ngasih syafaat di hari kiamat 3 golongan: para nabi, syuhada, dan para ulama itu bisa ngasih syafaat. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, jadi Nabi Muhammad SAW itu beliau menceritakan, itu dulu di zaman Bani Israel. Di zaman Bani Israel itu dulu pernah ada seorang yang soleh jalan di padang pasir, bekalnya kurang. Di tengah jalan ketemu sama penjahat paling top di zaman itu. Penjahat paling top di zaman itu. Ketemu sama orang yang tersoleh di zaman itu. Orang solehnya ketika ketemu sudah jalannya udah miring. Kenapa? Kehausan. Penjahatnya bekalnya masih banyak. Penjahat kok sanggupnya akeh. Akhirnya ketika berjumpa begitu, penjahatnya mikir, ini orang baik. Kalau dia nggak saya kasih minum, perjalanan masih jauh, dia mati. Tapi kalau dia saya kasih minum, saya yang mati. Ini penjahat. Kira-kira milih mana dia? Itu kalau kita kan sepurane Pak Yai yang ngapunten mungkin jenengan kula tahlilke kula waruskeun hal mungkin. Itu kalau kitaage. Ini penjahat Bani Israel. Akhirnya mikirnya dia gini, saya penjahat, saya hidup nambah dosa. Saya hidup nambah dosa. Ini orang soleh, ini kalau dia hidup berarti dia memperbanyak amal soleh. Ya udah dah, saya daripada nggak punya amal soleh, saya kasih aja minumnya ke dia.
dikasih minum ke dia pasrah. Bener, yang orang soleh hidup, yang penjahatnya akhirnya mati. Di hari kiamat ketemu, ditimbang sama Allah amalnya semuanya. Ini orang penjahat tadi ditimbang amalnya semuanya, termasuk amal ngasih minum ditimbang. Amal ngasih minum ada, setelah itu semuanya amal-amal buruknya ternyata paling banyak. Akhirnya ketetapan Allah, seret masukkan ke api neraka. Yang orang soleh juga sama, dilihat timbangan amalnya bagus, akhirnya apa? Monggo dikawal menuju surga. Jadi kalau orang jahat itu diseret, tapi kalau orang soleh itu dikawal. Nah, ketika orang jahatnya diseret, ini hadis Imam At-Tabrani, ini riwayat Imam At-Tabrani. Ketika orang jahat itu diseret, orang alimnya itu dikawal, ternyata saling kelihatan. Akhirnya penjahat bingung, oh ini yang pernah saya tolong. Wah, akhirnya teriak, Pak Kiai, Pak Ustadz, teriak, tolong saya, help me. Bahasa Inggris, bahasa Maduranya sudah tahu. Kita coba nyuwun pitulungan. Bahasa Useng nggak tahu juga sama. Help me, tolong saya. Nah, orang soleh ini kayak dengar suaranya ya. Dilihat ternyata penjahat itu. Akhirnya sujud. Ya Allah, amalnya jahat. Bener, pahalanya dikit, bener ya Allah, tapi dia pernah nolong saya ya Allah. Saya hutang budi sama dia ya Allah. Saya bisa melanjutkan hidup juga karena jasanya dia ya Allah. Akhirnya Allah mewahyukan, ambil tangannya, gandeng dia menuju surga. Berkat syafaatnya orang soleh. Saya dengar almarhum Haji Abdul Ghafur ini pecinta orang-orang soleh. Khol di mana-mana berangkat, dekat sama para habaib, dekat sama para ulama, dekat sama para kiai. Masya Allah, ini yang kita tiru. Kenapa? Biar mereka ngasih syafaat kita semuanya. Amin. Amin. Allahumma amin. Kira-kira pengen nggak dapat syafaatnya orang soleh? Amin. Pengen nggak? Ya, tadi itu ada ilmunya, bukan cuma sekedar pengen, nggak bisa. Ini Habib Abdullah Al-Haddad. Ini sebenarnya saya membaca kitab tadi sebenarnya, karena saya sudah janji new normal, mulai pengajian lagi, setiap pengajian saya baca kitab. Tapi karena kitabnya saya membuka halamannya lupa tadi, sudah saya pegang kitabnya, tapi saya masih ingat isinya. Beliau Habib Abdullah Haddad mengatakan apa? Orang kumpul sama orang soleh itu ada tingkatannya. Kumpul sama orang soleh itu ada tingkatannya. Ya biar pegang mic-nya enak ya. Titip loh nih, bukan dipek loh nih. Nanti balikin lagi ya. Titip sama orang soleh itu ada tingkatannya. Yang pertama, orang kumpul sama orang soleh, dia niru amalnya, niru adabnya, niru akhlaknya. Niru amalnya, niru adabnya, niru akhlaknya. Ini tingkatan murid-murid zaman dulu. Sayyidina Abu Bakar itu peneladannya sama Rasulullah sampai seperti itu. Tabi'in ke sahabat itu generasi dulu kalau berguru cinta itu seperti itu. Jadi bisa yang dicintai itu ditiru 100%. Itu tingkatan berapa? Yang paling bagus. Tingkatan yang kedua itu orang cinta, kemudian dia niru tapi semampunya. Dia niru tapi semampunya. Misalkan jenengan di Banyuwangi cinta dengan Al-Habib Hadi Al-Haddad. Jenengan dengar Habib Hadi itu satu hari baca Al-Quran umpama sekian juz, 10 juz. Jadi ya Allah, saya tuh cinta sama Habib Hadi, saya pengen niru, tapi cuma bisa setengah juz. Cuma bisa setengah juz. Saya pengen coba, saya tuh mampu, saya mau baca 10 juz, pengen kayak Habib Hadi. Lah kalau cintanya sama orang soleh, ada dorongan untuk niru, maka itu termasuk dalam kategori, kata Habib Abdullah Al-Haddad,
Al-mar'u ma'aman ahab. Orang akan berkumpul bersama dengan yang dicintai. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Ini yang ngomong Habib Abdul Al-Haddad ini. Masuk golongan situ. Kenapa? Karena dia mencintai dan menunjukkan bukti cinta. Dengan yang aku cinta sama Syabdul Qadir Jilani, bukti cintanya apa? Yang aku cinta sama Habib Hadil Haidar, bukti cintanya apa? Yang aku cinta sama Habib Soleh Tanggul, bukti cintanya apa? Ada yang sudah niru sedekahnya Habib Soleh Tanggul? Soleh Tanggul itu pernah datang ke Jakarta. Itu orang datang ngasih hadiah ke beliau, itu total dikumpulkan uang itu berplastik-plastik. Semuanya langsung disedekahkan. Saya bisa niru, Pak, nerimanya. Sedekahnya masih angel lagi. Nerimanya bisa niru ya. Sedekahnya ini yang susah. Sedekahnya ini yang susah. Jadi orang cinta sama orang soleh ada usaha untuk niru. Berarti dia memang benar-benar cinta. Termasuk almarhum Aman Ahab man tashabbaha biqaumin fahuwa min. Haji Abdul Ghafur cintanya sama Habib, sama para ulama. Kelihatan Pak, niru. Pakaiannya niru. Kemudian semuanya niru. Di rumahnya masang foto ulama, niru. Cinta ini. Sampai di rumahnya jangan-jangan cuma ada kalender dong. Oh, ada fotonya ulama itu termasuk tanda cinta. Itu tingkatan nomor 2. Tingkatan nomor 3, wis penting barokah. Datang hal lumbuh buri dewi ndak apa-apa, ndak krungu ceramah ndak apa-apa, sing penting barokah. Dapatnya di mana? Humul qaum la yashqa bihim jalisuhum. Itu kalau sudah ada zikir, malaikat laporan, ya Allah fulan zikir, ampuni sampai nanti mereka bilang, ya Allah ada satu ikut gabung tapi niatnya untuk nagih hutang. Niatnya bukan karena mau hadir hall. Kenapa? Snack. Niatnya cari makan malam. Gimana ini? Humul qaum la yashqa bihim jalisun. Orang yang zikir itu maka la yashqa, tidak akan celaka. Siapa yang gak akan celaka? Jalisuhum, orang yang duduk bersama dengan mereka. Anda bayangin, jenengan kalau berangkat hadir hall, maka hadir hall, hadir pengajian, bagian jenengan langsung dapat predikat orang yang tidak akan celaka. Orang yang tidak akan celaka. Lah pertanyaannya Pak, jalis, orang yang duduk itu dijamin gak akan celaka. Wa kaifa bimuhibbihim. Nah kalau cinta kira-kira gimana? Duduk bareng aja, kumpul hal, duduk bareng, itu gak akan celaka. Kira-kira kalau cinta kira-kira gimana? Lebih lagi kan? Itu kalau muhib. Lah kalau mahbub, Anda datang dan Anda bukan hanya duduk, Anda bukan hanya mencintai, dan Anda dicintai sama mereka. Kira-kira gimana? Masya Allah. Dicintai, Anda mahbub. Jadi bukan Anda pecinta wali, walinya cinta sama jenengan. Kira-kira mau gak dicintai sama wali? Mau gak? Mau. Nah, kalau pengen mau dicintai sama wali, niatkan pengen ketemu sama wali. Dulu Habib Ali bin Muhammad Habsyi, saya boleh melihat Simtuduran. Habib Ali itu dari kecil itu kalau keluar rumah itu kosong niat banyak. Di antara niatnya apa? Pengen ketemu sama wali. Pengen ketemu sama wali. Akhirnya Allah ngasih anugerah kepada beliau. Beliau sering diperjumpakan dengan para wali. Itu Habib Ali pernah jalan-jalan, ya mau pergi, mau ke pasar, niat pengen ketemu wali. Pengen mau ke pasar aja, niatnya pengen ketemu sama wali. Subhanallah, akhirnya di pasar, Habib Ali di pasar, tiba-tiba ada bau wali. Ada baunya wali. Ditelusuri, subhanallah, sampai di mana? Ternyata ditelusuri sampai di bagian orang jual ikan. Jenengan kalau ke pasar itu bagian yang paling baunya tidak enak di mana? Orang jual ikan, ya kan? Ini nyium bau wali di tempat orang jual ikan. Kok di sini baunya wali? Dicari Pak, dicari. Ketika dilihat, subhanallah,
ada satu orang melihat ini walinya, ini wali, orangnya nunduk terus. Habib Ali itu beliau pernah mengatakan, saya kalau lihat di antara kedua matanya ini, lihat orang di antara kedua mata ini, saya lihat saya bisa tahu ini orang wali atau bukan. Oh itu Habib Ali begitu. Kalau sekarang kan aku nih nyawang iso dulu, ayo pora iki wong. Yang biasa nonton sinetron itu. Ini kalau lihat di antara kedua mata bisa tahu ini cantik atau cantik, wali atau bukan. Leru tuh akhirnya. Ini wali atau bukan, kelihatan kalau lihat di antara kedua matanya. Dan di antara kedua mata bisa lihat ini wali, ini bukan, kelihatan. Lihat, ini wali nih. Orangnya nunduk terus. Begitu orangnya noleh, Habib Ali lihat, Habib Ali senyum-senyum. Orangnya ngasih kode. Jangan dibongkar di sini. Jangan dibongkar, ada di sini. Kasih kode. Selesai orang jualan nunggu, Pak, pengen ketemu sama wali, nunggu. Lo pengen ketemu sama wali, tidak betah nunggu, duduk, selesai, kemudian semuanya pergi, wali datang. Antum ini orang istimewa ya, orang yang mesti marah. Urusan kamu apa? Tidak, saya tahu antum orang istimewa. Dikejar sama wali, ya sudah, ngaku akhirnya. Udah ikut saya masuk ke rumah. Rumahnya kata wali itu pintunya yang kecil itu masuk rumah harus nunduk begini. Masuk rumah nunduk begini. Begitu duduk kata Habib Ali, ini orang ngobrol tentang Hadratul Muhammadiyah, Hadratul Ahdiyah, ngobrol tentang cerita langit yang tidak bisa dijangkau dengan akalnya siapapun dan tidak pernah ada di kitab manapun juga. Ternyata wali. Kenapa? Karena keluar rumah niatnya pengen ketemu sama wali. Lah kita tadi udah niat pengen ketemu sama wali. Belum kan? Jadi niati. Siapa tahu nanti kita pulang ketemu sama wali. Tapi husnudzon ya. Betul. Kalau tidak husnudzon tidak bisa ketemu sama wali. Husnudzonnya gimana? Ya sudah, belajar husnudzon dari pertama. Siapapun orangnya selain kita berarti wali. Kecuali kafir ya. Siapapun orangnya selain kita berarti ini jadi saya duduk di depan wali, pikir saya wali. Nanti ketemu sama wali yang beneran. Jadi ini wali-wali yang kita sangka-sangka kan bisa keliru ya. Tapi sama wali yang beneran nanti kita ketemu insya Allah. Karena sudah lah wali itu bisa ngasih syafaat. Anda bayangkan kalau Anda duduk sama orang soleh aja nggak akan celaka. Cinta kira-kira gimana? Nah kalau dicintai kira-kira seperti makanya kita minta ini, kita minta di tempat ini, insya Allah kita bawa dari sini kita bukan cuma pecinta orang soleh, kita dicintai sama orang soleh. Amin ya Rabbal Alamin. Itu tingkatan orang yang bersahabat dengan orang soleh. Itu ada dalam kitabnya Habib Abdullah Al-Haddad, Fusulul Ilmiyah. Nah orang soleh itu semuanya itu ahlul wafa, orang yang pandai membalas budi. Ahlul wafa itu terjemah bebasnya orang yang pandai membalas budi. Kan biasa ada qasidah ya Rabbama kata wasofa ya kan, awama alimta bi annana ahlul wafa wa muhibbuna ma zala tahta Iwan Asyah. Abu Bakar bin Salim mengatakan, apakah kalian tidak tahu kami ini para wali ini ahlul wafa, orang yang pandai membalas budi. Pecinta-pecinta kami selalu tuh di bawah bendera-bendera kami. Kita termasuk bawah bendera Syekh Abu Bakar bin Salim, insyaallah. Bawah benderanya semua aulia Allah wassalihin. Itu orang yang pandai membalas budi. Jadi kita tuh berjuang untuk wali, maka wali itu akan jauh lebih memperjuangkan kita semuanya. Dulu Habib Ali bin Husain Al-Attas, Habib Ali Bungur, Jakarta, ziarah ke makam Sunan Gunung Jati. Pernah ziarah ke sana? Pernah? Ziarah Wali Songo pernah ya? Pernah. Kalau belum pernah, Khairul Wasilah buat ziarah. Nanti urunan tuh, jangan ada gratis-gratisan saya ini. Urunan, kalau larang soalnya. Ziarah ke makam. Itu ziarah ke makamnya Sunan Gunung Jati. Tapi pagi bin Husain Al-Attas itu mau naik, kan tempatnya tinggi, naik sampai ada satu batasan tidak boleh ada yang naik kecuali hanya Habib. Itu hanya Habib yang asli loh ya, yang asli. Karena sekarang ini banyak Habib yang tidak asli. Jadi dari kecil bukan Habib tiba-tiba gede jadi Habib, itu ada sekarang gitu. Dari kecil bukan Habib tiba-tiba gedenya jadi. Padahal ini Habib ini dari kecil sudah Habib.
Dari kecil tuh sudah Habib. Dong Habib itu nggak bisa ambil, lahir sudah jadi Habib. Kayak kita kan nggak bisa ambil, lahir sudah menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Jadi yang bisa naik ke makam itu peraturan khusus. Di antaranya yang diperbolehkan naik itu adalah para habaib. Nah, Habib Ali ini kan muridnya banyak. Ada yang muridnya itu Habib, ada juga yang bukan Habib. Dan ketika sama yang jaga dilarang, nggak boleh. Kalau Habib Ali Al-Atas mau naik, kita kawal. Muridnya nggak boleh, tunggu di sini. Dan kata Habib Ali, ya udah, kalau gitu kita ziarah di sini aja. Tuh, muridnya, Habib jangan. Habib naik, Habib masuk, kita tunggu di sini, tidak apa-apa kita. Tunggu di sini, kata Habib Ali. Enggak. Saya mau ziarah bareng sama kalian, ada di sini aja. Jadi kita nggak usah naik ke atas, nggak usah sampai ke dekat makam, kita ada di bawah, kita ziarah, kita kirim Fatihah, sama kok nyampe. Muridnya yang sungkan. Habib jangan, Beb. Habib naik, kita tidak apa-apa, beneran Beb, kita seneng kok Beb di sini, Beb, bener tidak apa-apa. Habib yang ketemu, Habib ziarah di dekat sana, kita serasa dapat barokahnya juga. Akhirnya Habib Ali menjawab dengan jawaban yang sangat luar biasa. Apa jawaban beliau? Beliau mengatakan, kalau saya diizinkan masuk ke dalam surga, sedangkan kalian belum diizinkan masuk ke dalam surga, saya akan tunggu kalian sampai kita semuanya bareng-bareng masuk ke dalam surga. Itu loh para wali kalau sudah cinta. Oh enggak, nanti kita Syaikhul Qadir Jilani mau masuk surga, nunggu pecintaku dari genteng biar ajak masuk bareng sama saya. Syekh Bakar bin Salim mau masuk surga, yang dari genteng dipanggil dulu. Itu yang ikut khairul wasal yang paling pojok, yang datang langsung tidur, snack dibagi langsung melek. Tapi cinta, ajak masuk bareng. Pecinta nanti akan dimasukkan bareng. Insyaallah kita semua jadi pecintanya orang-orang saleh insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kita semuanya jadi saksi almarhum adalah pecinta orang soleh. Insyaallah beliau juga dicintai oleh orang-orang yang soleh. Semoga kita semuanya hidup kita tunjukkan sama anak-anak kita, sama masyarakat kita ini pecintanya orang soleh. Tadi pecintanya habaib, biarkan masyarakat tahu saya ini pecintanya para habaib, pecintanya para kiai. Saya ini pecintanya para ulama. Biarkan anak-anak kita tahu semuanya. Itu akan jadi kenangan indah untuk mereka, akan jadi kebanggaan untuk mereka. Kenapa? Ketika punya ayah yang dekat dengan orang-orang yang soleh, baru di dunia aja udah bangga, apalagi nanti ada di akhirat. Saatnya orang yang dekat dengan Allah itu mendapatkan kekuasaan penuh di akhirat. Nanti Allah akan tunjukkan kemuliaannya orang-orang yang mencintai dan dicintai oleh orang-orang yang soleh. Dari saya cukup sekian. Mudah-mudahan barokah dan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.